salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan juga keluarga kita. Juga harapan kita barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, juga Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga kita fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillah, malam ini juga semalam ya Maulid, masih masuk Maulid Nabi, hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau lahir itu pohon yang berbuah tak berbuah berbuah. Untuk itu kita semua bersyukur kepada Allah, ditakdirkan sebagai umat Rasulil, ditakdirkan sebagai umat Rasulil, di mana yang cintanya sangat luar biasa kepada kita. Di surga keluar lagi bukan mencari anak cucunya, bukan mana Fatimah Zahra, mana Hasan dan Husain, tidak. Justru yang dicari itu ummati, 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 mana umatku, kata Rasulullah. Betul? Betul? Ketika dicabut ruhnya yang sakitnya luar biasa, begitu dicabut ruhnya merasakan sakit, stop dulu, tunggu dulu malaikat. Ada apa ya Rasulullah? Apakah ini rasanya orang sakitnya orang dicabut ruh? Benar. Bagaimana ya sakitnya luar biasa? Ya Rasulullah, coba suruh diem itu. Bagaimana suruh diem? Anaknya diurus ngapa sih? Biar sopan sedikit. Jadi anaknya diurus tuh. Anak siapa tuh? Udah dah, jangan ribet juga. Biar sopan sedikit ngapa? Saya belum pernah mencabut ruh, ya, selembut sehalus kepadamu, ya Rasulullah. Kalau begitu bagaimana dengan umatku? Jangan ditanya kalau bahasa sekarang ya. Kalau ngaji dengerin guru. Sakitnya luar biasa. Kalau begitu sampaikan kepada Allah, wahai malaikat, biarlah sakitnya sakaratul maut, sakitnya dicabut ruh itu hari ini juga dari umatku satukan kepadaku, aku yang menanggungnya. Itulah Rasulullah, itulah Rasulullah. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi. Kalau Rasulullah punya belas asih sebagai ulama penerusnya, pewarisnya juga harus punya ulasan. Apalagi ngaku sebagai cucunya ya harus lebih ulas asih. Betul apa betul? Betul apa betul? Hidup jamaah mana ke? Oleh karena itu, kalau ketika kita membaca sholawat dengan sungguh-sungguh sehingga meneteskan air mata, nampak di pelupuk mata ini bagaimana penderitaan Rasulullah demi umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Betul enggak? Raufur. Jadi telah datang kepadamu seorang rasul
Betul? Seorang Rasul, seorang utusan dari kamu sendiri, dari golongan kamu sendiri, bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin, tapi dari golongan manusia. Dan dia sangat menderita karena penderitaan umat, dan dia sangat menginginkan keimanan umat dan sangat kasih sayang kepada orang mukmin. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Biar sudah bongkar apa dosanya seabrek-abrek, ya. Kalau masih punya kata keang tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih ada iman di dadanya, iman di hatinya, walaupun sudah harus di neraka, suatu saat nanti dicari juga. Coba sekarang dikorek-korek. Kali di kerak-kerak neraka ini ada dari orang umat Rasulullah yang naik juga ke surga. Untung apa tidak? Walaupun dicuci dulu. Wah, ini kok jadi cerita kesono-sono, ini kan ngikutin cerita. Betapa syafaat Rasulullah, betapa cintanya Rasulullah kepada kita, sehingga Allah pun mencintainya. Makanya kalau tak perlu baca sholawat gini, ya silahkan aja mereka yang tidak percaya dengan sholawat, ya. Tapi kita bersyukur dijadikan oleh Allah yang percaya dengan sholawat. Makanya sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah, sholatu wassalamu. Karena kita percaya dan kita cinta kepada Rasulullah. Orang yang cinta selalu memuji-muji yang dicintai. Betul? Kalau kamu cinta kepada seseorang, selalu disanjung-sanjung, selalu dipuji-puji. Betul gitu. Begitu juga kita cinta kepada Rasulullah. Wajar orang yang bercinta selalu bersolat. Jangankan kita, Allah juga bersolat. Betul. Malaikat juga bersolat. Kalau kita berselawat tidak boleh, bahkan dilarang, dia bid'ah. Ya Allah, sombong amat. Katanya siapa? Mandra, sombong amat. Betul begitu? Gimana tuh ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah ini berselawat dulu, lalu perintahkan kepada malaikat. Betul enggak? Jadi Allah dan malaikatnya berselawat dulu. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baru hai orang yang beriman. Siapa yang disuruh berselawat? Siapa? Orang yang percaya, iman itu percaya. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu atas Nabi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semakin kau baca selawat, semakin nampak di pelupuk matamu, tak tahan, tak terasa air matamu menetes. Ketika air matamu menetes karena kecintaanmu, kerinduanmu kepada Rasulullah, baru setelah kesulitan, setelah penderitaan, akan kamu rasakan keindahan-keindahan itu. Kita baca selawatnya. Gak jelas. Kayak orang nyanyi tapi gak jelas. Nyanyi aja kamu khusyuk. Sakit hati yang kini ku rasakan, namun tak seperti yang ku derita. Nangis bila baca salat, kagak nyambung. Nah, harus kau jiwai betul-betul. Kalau kata Roma Irama itu waktu ngajarin siapa tuh nyanyi itu di film ini, tersiksa dirimu kan gitu. Jadi menjiwai dari lagu itu sama ya, kau jiwai betul-betul bacaan selawat itu sehingga meresap di dalam hatimu, meresap di dalam rasamu, tak terasa menetes air mata, maka muncul rasa cinta.
Betul ya? Betul apa betul? Sambil baca selawat tidur. Oh, saya sudah baca selawat 100.000 kali, baca doang, nggak ada rasanya. Ya, biar cuma sedikit, tapi ada rasanya. Beda, betul. Lama doang, tapi nggak ada rasanya. Biar sebentar kalau ada rasanya. Pilih mana? Pilih mana? Hah? Pilih rasa apa pilih lama? Pilih banyak apa pilih rasa? Lama banget, lama doang, nggak ada rasa. Biar sebentar kalau ada rasanya, itu yang dicari. Ya. Zikir juga begitu. Wiridnya banyak lama tapi nggak ada rasanya. Biar sedikit kalau ada rasanya, baru kamu akan merasakan barokah apa yang kamu baca. Betul apa tidak? Oleh karenanya jamaah yang amat abah cintai, ya. Maka di sini saya ajarkan bagaimana kita mengolah rasa kepada waktu almarhum Kiai Abdul Raqib Al-Musaddad. Jadi mau ikut apa tuh debat dulu itu, ya, 3 bulan siang dan malam, pulang nanti balik lagi. Terakhir tuh nanya melulu, ya alhamdulillah saya bilang ya kalau Allah kasih jawaban saya jawab. Sampai hanya terakhir saya bilang, Kiai jangan sampean melulu yang bertanya. Sekali ini saya mau bertanya, apa Kiai? Kiai, ketika sampean senang, ketika sampean lapar ada di mana? Ketika sampean lapar ada di mana? Ketika sampean haus ada di mana? Ketika sampean senang sakit ada di mana? Senang di mana? Ketika sampean susah ada di mana? Dia jawab, ya jangan sekarang, 3 hari Kiai kita libur dulu istirahat. Saya kasih waktu 3. Setelah 3 hari datang, sudah saya temukan jawabannya Kiai. Gimana? Ya itu kondisional. Kita lapar, haus kondisional tergantung kondisi. Kita bisa ada di jalan, kita merasakan haus, merasakan lapar, bisa di rumah, bisa di kantor, ada di mana saja. Gimana ya? Betul. Begitu juga senang, ya. Kadang senang tuh ketika kita ada di satu tempat atau dengan keluarga, susah juga demikian. Bagaimana? Oh betul. Tapi semua jawaban itu jawaban umum. Anak SD juga bisa. Menurut Kiai gimana? Satu jawaban tapi bisa mencakup semuanya. Bagaimana Kiai? Kenyang ada dalam rasa, haus ada di rasa, seneng ada di rasa, susah juga ada di rasa. Betul. Biar kamu ada di Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah, kalau nggak merasa ada Allah, percuma juga kamu di situ. Betul atau betul? Biar kamu ada di masjid tapi nggak merasa ada Allah, kamu ada di lapangan, kamu ada, mohon maaf dia, ada di tempat diskotik, tapi merasa ada Allah, lebih utama ketimbang kamu ada di musola tapi nggak merasa ada Allah. Betul apa betul? Ada dira. Nah, apalagi dikir kayak gini, ya apalagi kamu ke Mekah harus merasa kamu bersama Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Bukan hanya di masjid kamu merasakan ada Allah, bukan hanya di majelis kamu merasakan ada Allah. Dimanapun kamu berada, selalulah engkau merasa bahwa di situ bersama. Maka dalam lagu apa? Denyut nadiku, desah nafasku, detak jantungku, gerak langkahku, karena dia. Betul gitu? Betul. Selalu bersama Allah. Ke pasar, di kerjaan, dimanapun kamu berada. Itulah yang dimaksud dengan zikir kepada Allah. Selalu ingat bahwa Allah bersamamu. Bukan cuma dibaca. Betul? Setuju? Ini ngaji nih, ya.
biar tambah kesini tambah merasakan, ya. Biar kamu hidup susah kalau merasa bersama Allah. Ini ada di tengah di hutan, ya. Rumah gubuk doang bikin gubuk, tapi ada di hutan. Tapi bersama orang yang kamu cintai, bahagia kan? Bahagia kan? Lubang sorangan nih Bang. Hah? Bersama orang yang dicintai, bahagia kan? Lubang di kebun. Kamu ada di hotel segala macamnya, ya, tapi kamu sendirian. Bahkan bersama masalah, bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Enggak bahagia. Biar hidup menderita, kalau bersama yang dicintai, penderitaan tidak kamu rasa. Yang kau rasa adalah kebahagiaan. Maka belajarlah mencintai Allah, belajarlah mencintai Allah, sehingga Allah cinta kepadamu. Bagaimana caranya mencintai Allah? Cintailah orang-orang yang mencintai Allah, dan cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka engkau pun akan kecipratan cintanya Allah. Luar biasa Bang, hebat, so sweet. Setuju itu? Setuju? Saya punya anak misalnya, ya. Terus ada seorang mencintai anak saya, dan anak saya pun mencintainya. Padahal saya paling bencinya sama orang itu. Tahu nggak? Paham maksudnya? Karena satu hal saya nggak suka sama orang itu, tapi orang itu mencintai anak saya dan anak saya mencintainya. Kira-kira saya cinta nggak lama-lama? Saya bilang, misalnya, seandainya kau tidak mencintai dan anakku tidak mencintai, tak kampanin kau sudah. Tapi karena anakku sudah mencintaimu, ya mau nggak mau aku pun mencintainya karena anakku, kan gitu. Begitu pula Allah ciptakan langit bumi seisinya karena Allah cinta kepada Rasulullah. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Seandainya aku tidak hendak menciptakan engkau Muhammad, saya tidak menciptakan, tidak adakan ciptaan. Ya, langit bumi tidak ada. Tidak akan dibangun itu. Keang, tidak ada. Donald Trump, tidak ada. Manusia tidak ada. Surga neraka tidak ada. Seandainya Allah tidak hendak menciptakan Rasulullah, karena Allah hendak menciptakan Rasulullah, maka Allah adakan ciptaan, termasuk ada kita semua. Betul? Karena cintanya Allah kepada Rasulullah, maka ketika engkau mencintai Rasulullah, maka Allah pun akan mencintaimu. Orang itu zaman ini cinta sama Abah, oke? Tapi ada di antara kalian tidak suka sama anak Abah. Abah suka nggak? Suka nggak? Bapak, itu imam itu benci banget sama putra Abah ini. Siapa orangnya? Itu kalau ke Abah tuh selalu bawa berkakak. Mau saya nggak perlu berkakaknya, kan gitu. Betul Bapak? Betul? Nah, itu cintailah orang yang mencintai. Yang langsung doa, gak perlulah tawasulan, wasilah, tirakat sendiri tanpa wasilah. Akhirnya nggak sampai gila. Paham maksud kokslet? Kokslet. Maka berwasilah kayak gini, berwasilah. Setuju jamaah ya? Alhamdulillah. Oh ya, pengumuman lupa saya. Untuk lomba drum band saya batalkan karena waktunya terlalu mepet. Kan harus latihan segala macam itu ya. Latihannya nggak kayak latihan orang karaokean ya. Itu pakai grup. Jadi saya batalkan. Cuma saya ganti dengan ada lomba jalan sehat dari sini sampai ke Tugu dan pertengahan Tugu, ntar balik lagi ke sini. Nanti nomornya itu diundi. Hadiah utama ada motor. Untuk lomba satu motornya ada 20. Saya tadi lihat itu ada di dealer itu. Jadi dealer ada 20 tuh motor. Iya. Tapi benar, kalau pakai kaos ya. Kayak bikin kaos kamu I love you apa, bukan mau jamaah dari mana gitu lah ya. Nah, pakai kaos. Jadi nanti dulu yang jelas hadiah utamanya adalah motor.
Nanti ada motor listrik juga, ya. Tapi bukan Jengone, ya. Bukan, ya. Ada motor listrik juga. Terus nanti lomba dangdut itu hadiah utama adalah motor. Ini bener serius ini. Tadinya motornya mau saya naikin di sini, saya ngomong ke dealernya belum boleh. Saya nanya, kalau cash berapa? Ada yang 20 sekian, ya. Kalau kredit juga, DP-nya udah 3 juta. Sebulannya berapa? 1.200.000. Apa hadiah pakai kredit aja ya? Kalau hadiahnya pakai kredit bisa 10 motor. Gak apa-apa ya gitu ya. Kan kalian yang bayarin kan saya. Kalau dia berhenti ngaji, gak saya bayarin. Ya. Gimana gitu? Setuju kreditan ya? Hah? Ya, baru kali ini hadiah kredit katanya. Jadi pokoknya motornya itu kurang lebih ada 5 unit motor nanti. Jadi motor listrik. Kan motor juga biar kecil-kecil. Pokoknya malam minggu besok kamu akan melihat hadiah motornya. Jadi pendaftaran sudah kapan mulainya dangdutan ini, lomba karaoke-nya? Iya daftarnya, maksudnya dangdutnya mulainya kapan? Tanggal 21. Oke. Jadi agak ini, pokoknya hadiah utamanya itu motor, harganya 20 juta lebih. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Pikirannya bohong, ada apa? Ini serius ini. Saking seriusnya, Pak. Ya, malam minggu besok pasti sudah ada. Saking Ya, seriusnya. nanti juara 4 dapat kontak. Berita biak-biak atau kontak. Yang jelas wallahi itu uang pribadi lah ya. Ya, uang apa yang memang sudah saya niatkan buat apa memakmurkan apa hall, menjelang hall. Kalau ada penguasa mau hallan ada biarin aja kita nyenengkan orang, betul? Orang biar seneng, yang jualan juga biar seneng dia. Maka jangan ikut. Ini bebas, bukan untuk jamaah saja, untuk umum juga. Hadiah utama adalah motor. Apa tadi motornya namanya lupa. Ya. Ada Scoopy juga, ada Scoopy. Pokoknya beres lah. Makanya hadiah dari apa? Drum band saya alihkan ke jalan sehat. Ada motor. Jadi jalan sehatnya insya Allah yang diundi motor hadiah utamanya itu motor 2 untuk jalan sehat. Itu tenang di jalan aja, nanti diundi nomornya ya. Diundi, nanti siapa suruh ngambil terserah lah ya. Diundi yang ya kalau memang sudah takdirmu pasti kamu yang dapat. Gimana, setuju? Ya. Jadi itu nanti tinggal diatur kapan pelaksananya, hari Sabtunya berarti ya. Hari Sabtu pagi, yang namanya jalan sehat masa jam 2 ya. Jalan sehat itu pagi ya. Pagi misalnya ya, pagi itu sudah jam 7 ya. Jam 7 jalan sehat. Dekat kok, paling 3 kilo lah. Jangan jauh-jauh takut semaput. Jalan biasa sambil ngobrol gitu ya. Pokoknya happy aja. Ya. Jadi hadiah motornya ada antara 2 sampai 3 lah motornya itu. Nanti ada kulkas, ada sepeda ontel ya, sepeda ontel juga. Pokoknya banyak nanti hadiahnya. Kalau ada dari Imam Manakib ke Jawa mau nyumbang hadiah boleh, semakin banyak hadiahnya kan semakin bagus. Sampai ada 20 biji atau 50 biji kan lebih banyak yang dapat. Gimana, setuju? Ya nanti ada kulkas ya, ada ya magicom, apa aja sudah. Ada kompor, ada apa sudah. Pokoknya biar rame ya. Setuju nggak? Ya kamu setuju aja uang saya. Nggak setuju. Harus setuju. Nggak perlu besok tak beliin semua sama saya itu. Ya. Hidup jamaah Manakib. Luar biasa. Tenang, saya kan punya dapur tuh. Dapur saya kan disewa sama BGN. Nah itu nanti buat hadiah, beres. Ya. Punya dapur. Saya punya
punya Allah. Betul nggak? Dapur jangan buat senderan. Ya, apa yang kau kerjakan jangan jadikan sandaran. Allah lah yang kita jadikan sandar. Bagi Allah kun ada, jadi. Betul nggak? Buat Allah gak repotnya kita kholin siapa? Sultanin Aulia. Siapa sultannya? Walinya Allah. Walinya Allah itu siapa? Orang yang aman wa taqau. Betul. Karena aman wa taqau, Allah jamin kebahagiaannya. Jangan khawatir. Allah cukupin semua kebutuhannya. Oh, yang dikholin orang yang dicintai, tidak mungkin gak dimodalin sama Allah. Dari dulu selalu sukses gak? Sukses gak? Ini mau haul dulu, ngecor ini cuma 3 minggu selesai. Betul, 3 minggu selesai. Ngehaul apa ngecor ini? 3 minggu selesai. Sekarang ini ada nih, apa? Gerhana bulan ya. Jam berapa? Belum kelihatan. Kalau tempat apa dulu masih kecil, bulan sakit. Bener itu, bulan sakit ini. Kalau di Jember itu orang bilang itu tuh bukan gerhana bulan, bulan sakit. Bulannya sakit atau sakit apa? Kita percaya aja orang tua yang ngomong ya. Jadi sekali lagi haul kita tanggal 4, semoga semuanya dibarokahi oleh Allah. Yang kita haulin itu ngekholin orang tua, yang kita boncengkan kepada Sultanin Aulia Syabdul Qadir Jailani. Makanya dalam manaqib ini, siapa orang yang paling utama dalam hidup ini? Adalah orang tua. Sehebat apapun kamu, ya, segawat apapun kamu, tetap ada orang yang paling berjasa kepada kamu, yaitu orang tua. Orang tua. Jangan pernah kau lupakan orang tuamu, ya. Kan itulah jimat hidup kamu. Makanya selalu di manaqib astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Betul? Memintakan ampun kedua orang tua itu dulu, setelah itu baru nanti yang lain-lain. Betul? Astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullahaladzim li ustadi. Kita mintakan ampun guru masing-masing, guru kita. Kita nggak kenal kepada Allah kalau tidak ada guru. Betul? Astaghfirullahaladzim lil muslimin. Orang Islam laki dan perempuan, mau baik mau tidak orang kepada kita, tetap kita mintakan ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Orang mukmin laki dan, jadi apa bedanya muslim dan mukmin? Ya, kalau muslim itu orang dia mau sholat mau tidak pokoknya Kalau mukmin orang yang melaksanakan perintah Allah. Betul? Itu namanya mukmin. Dimintakan ampun juga kepada Allah. Baru diri kita sendiri. Inilah kita diajarkan akhlak di dalam zikir ini diajarkan. Betul enggak? Baru diri sendiri. Astaghfirullahaladzim wa atubu. Baru kita yang minta ampun kepada, betul enggak? Tapi siapa dulu? Orang tua dulu kita mintakan ampun. Terus guru kita mintakan ampun. Lalu saudara kita. Makanya jamaah manaqib tidak pantas kalau kamu tidak akur dengan tetangga kamu. Betul enggak? Kalau tidak pantas kamu, kalau benci kepada tetangga atau saudara kamu sesama orang karena kita selalu mendoakan memintakan ampun. Setuju gak itu? Setuju pada? Itulah makna dari apa yang Abah nasihatkan. Jika engkau dilempar batu, balaslah dengan roti. Walaupun ada yang menghina kepadamu, tetap astaghfirullahaladzim lil muslimin, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Abah dihujat, oh itu kayak Junedi, ajaran sesat, macam-macam dari dulu. Betul enggak? Tetap astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, astaghfirullahaladzim. Tetap Allah yang balas semuanya. Betul? Karena apa yang kau tanam, itu yang akan kamu petik. Orang lain boleh membencimu, tapi kamu jangan pernah membencinya. Orang lain boleh tidak suka kepadamu, tapi jangan pernah kamu tidak suka kepada orang lain. Setuju? Setuju?
Benar nggak itu? Hidup tuh kalau hidup ini selalu iri, tidak senang, tidak pernah tentrem hidup itu. Kalau kita selalu melihat nikmat orang lain, kita tidak akan tentram hidup itu. Orang lain dapat ini, dapat nikmat, wah, gundah gulana. Tapi lihatlah, rasakanlah, dan nikmatilah nikmat yang Allah berikan kepadamu, sehingga kamu tidak sempat untuk menilai-nilai nikmat orang lain. Betul nggak? Betul apa betul? Hidup ini sudah ditentukan dengan takdirnya masing-masing. Tidak usah ngerasain orang lain. Ya, si anu tuh gini, biarkan saja, itulah takdir dia. Tapi jalanilah takdirmu dengan rela hati kamu. Semakin kau ridho dengan takdirmu, maka Allah akan ridho kepadamu. Kalau kamu tidak ridho dengan takdir orang lain, apa urusannya itu takdir dia? Alhamdulillah. Kalau soal hujatan dulu apa kenyang, ya. Tapi apa jatuh? Tidak. Ya. Justru yang menghujat kadang jatuh sendiri. Ya. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Maka dari itulah, kalau kamu melihat semuanya ya, dengan makrifat kepada Allah, melihat orang lain dengan makrifat kepada Allah, melihat nikmat orang lain dengan makrifat kepada Allah, nggak ada dendam, nggak ada benci di hati itu. Ya. Kenapa kamu semuanya